Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sufandi, Guru Bahasa Indonesia SMA IT Ulul Albab. Hai anak-anakku sekalian kelas 10. Selamat datang di channel saya, asik. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelas 10 yang akan jadi kakak kelas. Hah? Apaan sih? Bener. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Supandi atau Ustadz Supandi, Guru Bahasa Indonesia SMA IT Ulul Albab Botinkul Tarakan. Sebentar lagi, anak-anakku sekalian akan masuk atau naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kelas 11. Selama 1 tahun terakhir ini, kita bertemu di kelas 10, dan kita belajar bersama-sama dalam pembelajaran atau mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana perasaan kalian belajar Bahasa Indonesia? Wow. Ya, menyenangkan. Tepuk tangan dulu. Oke, di kelas 11 nanti, kakak kelas, kita akan bertemu lagi tentunya dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Tapi spesialnya untuk kalian di kurikulum Merdeka, kita akan bisa bertemu di 2 mata pelajaran yang berbeda. Hah, kok bisa? Jadi, nanti di kelas 11 untuk kurikulum Merdeka, Bahasa Indonesia ada 2 ya. Yang pertama itu Bahasa Indonesia umum, yang artinya wajib diikuti oleh seluruh siswa di kelas 11 untuk kurikulum Merdeka. Dan yang kedua yaitu adalah Bahasa Indonesia tindak lanjut atau minat. Apa sih itu Bahasa Indonesia tindak lanjut minat? Jadi, Bahasa Indonesia tindak lanjut atau Bahasa Indonesia minat itu seperti namanya adalah kelas yang dibuka khusus untuk kalian yang kurikulum Merdeka yang berminat atau memang punya kemampuan di Bahasa Indonesia. Kemampuan apa saja sih yang berkaitan dengan Bahasa Indonesia? Ya, kemampuan tentang menulis, membaca, dan sastra seperti menulis puisi, kemudian menulis cerpen dan drama. Kalian-kalian yang punya minat dan ingin melanjutkan nanti ke perguruan tinggi terkait dengan jurusan itu atau terkait dengan Bahasa Indonesia tindak lanjut itu, kalian nanti bisa bergabung dengan saya yang akan menjadi gurunya. Tepuk tangan. Ya, benar. Jadi nanti di Bahasa Indonesia tindak lanjut minat saya akan mengajar juga, tetapi nanti fokusnya di situ adalah terkait memang yang sudah paham, sudah punya kemampuan dan punya minat lebih terkait bahasa Indonesia. Ada beberapa kemampuan dasar yang perlu kalian tahu dan punya kalau kalian mau masuk di kelas Bahasa Indonesia tindak lanjut atau minat. Yang pertama adalah kalian harus punya keinginan atau minat di sastra atau tulis menulis. Karena nanti kebanyakan di Bahasa Indonesia tindak lanjut minat ini kita akan belajar menulis beberapa jenis teks seperti teks deskripsi, berita dan sebagainya. Kalau kalian tidak punya minat atau tidak punya keinginan itu terus kalian paksakan masuk, jadinya nanti kalian akan membuang-buang waktu saja. Gitu ya. Jadi yang ingin masuk yang memang benar-benar minat, yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus punya niat yang baik. Niat yang ini sih adalah maksud saya adalah kalian memilih dengan sendiri sesuai dengan keinginan kalian, berarti harus diniatkan dengan baik juga. Saya masuk ke dalam kelas Bahasa Indonesia tindak lanjut ini untuk mengasah kemampuan saya di bidang itu gitu. Oke?
Jadi niatnya diperbaiki. Oke? Kemudian yang ketiga adalah punya kemampuan dasar menulis, membaca, kemudian pemirsa, kenapa sih kita harus belajar lebih lanjut tentang bahasa Indonesia? Kenapa ya? Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, apalagi nanti kalau kalian melanjutkan di perkuliahan, ada beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan itu. Apalagi kalau kalian memang cita-citanya sebagai orang-orang yang menggeluti pekerjaan yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah menjadi guru atau pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi kalau kalian nanti belajar dan mengikuti jurusan ini atau menggeluti jurusan ini, kalian bisa nanti jadi pengajar untuk orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah content creator. Content creator ini banyak ya sekarang, ada yang YouTubers, itu dalam bentuk video, kemudian ada yang bentuk tulisan seperti blog, kemudian cerpen, novel, kemudian antologi dan sebagainya. Semua itu dasar-dasarnya dipelajari dalam pembelajaran atau jurusan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah jadi editor. Jadi kalau kita kan di dalam bahasa Indonesia kita belajar tentang ilmu ejaan ya. Ejaan yang akan berguna kalian nanti kalau mau menjadi editor ya. Kemudian selanjutnya adalah menjadi sutradara. Jadi di dalam bahasa Indonesia kan kita belajar tentang drama, mencari tokoh, menentukan karakternya dan sebagainya. Dari itu nanti tindak lanjutnya kalau masuk jurusan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia atau yang berkaitan dengan drama dan sebagainya, kalian bisa nanti menjadi sutradara atau jadi artis juga boleh. Karena memang dalam bahasa Indonesia juga kita belajar memerankan tokoh itu sendiri. Jadi ada banyak ya pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya menjadi MC atau Master Ceremony yang profesional ya. Jadi kan dalam bahasa Indonesia kita belajar tentang public speaking, kemudian bagaimana berbicara di depan umum. Itu adalah hal yang sangat lumrah di dalam bahasa Indonesia atau jurusan bahasa Indonesia dan sebagainya. Makanya nanti kemampuan-kemampuan itu bisa kalian gunakan menjadi MC profesional yang bisa dibayar di acara-acara besar dan sebagainya. Kemudian menjadi jurnalis ya. Kalian juga nanti kalau suka membuat berita, melaporkan, biasanya perempuan nih yang cari berita nih dan suka cari berita kemudian dilaporkan ke temannya. Ini berarti ada bakatnya jadi jurnalis, reporter dan sebagainya. Ini nanti kalau punya keinginan jadi jurnalis boleh nih masuk di kelas saya di kelas bahasa Indonesia tindak lanjut. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia ini kan adalah materi dan pengetahuan pokok umum yang wajib sebenarnya diketahui oleh semua orang. Tapi kalau memang mau menindaklanjuti atau lebih memperdalam akan lebih baik lagi. Apalagi kalau kalian punya minat di bidang ini. Orang yang suka ngomong nih di dalam kelas, anak-anak sekalian yang punya kemampuan public speaking yang baik, bagus nih kalian bergabung di kelas saya nanti. Oke. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak masuk di kelas saya? Jadi ini, perhatikan. Kalau kalian memang tidak suka, jangan masuk ya. Karena nanti susah nanti mengikuti mata pelajarannya. Seperti itu. Jadi harus membangun atau harus mulai dari rasa suka dulu. Kalau tidak ada rasa suka, susah nanti guys. Seperti itu. Oke? Cukup. Saya tunggu di kelas Bahasa Indonesia Tindak Lanjut. Sampai bertemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.